Shalom adik-adik. Shalom. Sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yang siap katakan yes. Yes. Lebih keras. Yes. Good. Siap ya? Come on now, Let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need is to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Good! Come on now, let's open up the book. Lebih semangat lagi. Come on now, come on. take a good long Good! and see God has given us all we need is to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-ending love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-ending love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing, ever-faithful, never-ending love. Sama-sama katakan. Good job. Yuk adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama sungguh-sungguh. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sama-sama bilang thank you, bilang terima kasih. Makasih Tuhan kalau Tuhan udah ada buat kita. Makasih kalau Tuhan selalu ada untuk kita. Yuk kita sama-sama nyanyiin ya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yesus, sungguh aku cinta Yesus.
Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ya adik-adik angkat tangannya. Ku cinta Yesus, bilang sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yes, Jesus. Cintai aku, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sembah Dia, Engkaulah yang mengasihiku. Terima kasih Yesus, ku cinta Kau. Haleluya, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Sungguh aku cinta Yesus, ku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yes, Jesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Terima kasih Tuhan, ku cinta Kau Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau denger-dengeran sama Tuhan. Kami janji kami mau duduk diam. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Kids,
Siapa di sini yang sudah siap dan semangat mendengarkan firman Tuhan? Nah, di minggu terakhir ini kita mau belajar tentang tanda yang Tuhan kasih lewat Musa. Tanda apa ya itu? Yuk kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik pernah kan lihat awan? Lalu siapa juga yang pernah lihat api? Pastinya pernah dong. Nah, saat itu Tuhan membuat tiang awan dan tiang api untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kenapa ya kok tiang awan dan tiang api? Karena tiang awan pada siang hari membuat sinar matahari tidak terlalu menyengat ke kulit karena jadi teduh. Dan siang api pada malam hari karena membuat bangsa Israel tetap bisa bertahan di padang gurun. Karena pasti dingin banget tuh. Tiang awan dan tiang api inilah yang menuntun bangsa Israel dalam perjalanannya ke tanah perjanjian. Saat dalam perjalanan, bangsa Israel tidak menggunakan mobil, tidak pakai pesawat juga, karena zaman dulu belum ada transportasi seperti itu. Bahkan mereka tidak naik kuda atau unta. Bangsa Israel berjalan kaki untuk sampai tanah perjanjian. Saat itu, bangsa Mesir sangat menyesal, sangat kesal, karena telah membiarkan bangsa Israel pergi. Mereka tidak bisa menyuruh dan menindas lagi bangsa Israel. Akhirnya, pasukan tentara mengejar bangsa Israel. Saat bangsa Israel melihat tentara Mesir, mereka sangat ketakutan. Bahkan mereka sampai stres. Bangsa Israel mengomel kepada Tuhan. Mereka bertanya-tanya, Tuhan mau membebaskan mereka tapi bagaimana ini? Apakah mereka akan tertangkap dan dipaksa kembali ke Mesir? Saat melihat pasukan Mesir yang sangat banyak dengan 600 kereta yang besar, Musa merasa takut juga, tapi tidak mengomel seperti bangsa Israel. Dia berseru pada Tuhan, lalu Tuhan memberikan tanda pada Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tangan. Lewat tanda ini, apakah Musa mau taat? Ya, Musa mau taat. Musa mengangkat tangannya, dan apa yang terjadi adik-adik? Laut besar yang ada di depan bangsa Israel terbelah menjadi dua. Bangsa Israel bisa menyeberangi laut tersebut. Dan saat tentara Mesir mengejar mereka, laut tersebut kembali tertutup dengan air dan tentara Mesir tenggelam semua tertutup oleh air tersebut. Kalau seandainya saat itu Musa tidak peka dan tidak taat pada tanda yang dari Tuhan, pasti mujizat tidak akan pernah terjadi. Dan mungkin saja bangsa Israel akan tertangkap dan masuk kembali ke Mesir. Tapi saat itu Musa peka dengan tanda yang dari Tuhan karena apa? Karena Musa selalu berdoa dan hidup dekat dengan Tuhan. Seandainya adik-adik jadi Musa, apakah adik-adik bakal taat juga seperti Musa? Atau adik-adik pernah nggak ngeh dengan tanda yang dari Tuhan? Biasanya tanda itu berupa peringatan, nasihat, atau teguran dari orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, lewat cerita tadi kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan juga memberikan tanda pada kita sama seperti Musa. Tapi gimana caranya ya kita bisa tahu tanda yang dari Tuhan? Yaitu lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita baca setiap hari. Ayo, siapa di sini yang suka baca Alkitab setiap hari? Hari ini kakak mau bagiin gimana caranya adik-adik bisa peka pada tanda yang dari Tuhan. Adik-adik belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca Alkitab. Adik-adik bisa mengambil waktu beberapa menit untuk menyanyi dan mulai belajar menyembah Tuhan. Memberikan saat teduh kita yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita hidup dekat sama Tuhan, kita pasti tahu isi hatinya Tuhan. Banyak tanda yang Tuhan kasih di dalam cerita Alkitab atau saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Lalu, setelah kita tahu tanda yang dari Tuhan, adik-adik belajar taat ya. Saat adik-adik taat, adik-adik akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup adik-adik semua. Lewat firman Tuhan, kita bisa mengerti pimpinan Tuhan kita, bisa tahu tanda dari Tuhan seperti Musa. Musa bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian karena mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan mengatakan janji-janjinya untuk kita di firman Tuhan. Kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan, kita tidak tahu janji-janji Allah yang luar biasa. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan belajar firman Tuhan.
Tuhan, bantu kami, bantu adik-adik untuk mau peka terhadap tanda yang dari Tuhan. Bantu adik-adik untuk bisa hidup lebih dekat dengan Tuhan, dengan belajar memuji, dengan belajar menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, bila kami sudah menerima tanda yang dari Engkau, ajar kami untuk lebih taat lagi. Ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga semua rencana-Mu yang indah boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Sehingga semua mujizat-Mu Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami, adik-adik semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Parents, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai mengajarkan anak untuk mengelola emosinya pada saat tantrum. Ternyata ada hal lain yang perlu kita lakukan yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengelola perasaan parents sendiri. Jika parents bisa tetap tenang saat anak sedang tantrum, itu memberi anak model perilaku yang tenang. Berikut adalah ide-ide untuk parents tetap tenang dan menjaga segala sesuatunya dalam kendali selama anak mengalami tantrum. Yang pertama, miliki rencana yang jelas tentang bagaimana parents akan menangani amukan seorang anak. Berkonsentrasilah untuk mewujudkan rencana parents saat amukan terjadi. Yang kedua, terimalah bahwa parents tidak dapat mengendalikan emosi atau perilaku anak secara langsung. Parents hanya dapat menjaga keamanan anak dan membimbing perilakunya sehingga amukan kecil kemungkinannya terjadi di masa depan. Yang ketiga, terimalah bahwa dibutuhkan waktu untuk perubahan terjadi. Banyak hal yang harus dilakukan anak sebelum amukannya hilang selamanya. Mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan pengaturan diri adalah tugas seumur hidup. Yang keempat, berhati-hatilah untuk berpikir bahwa anak melakukannya dengan sengaja atau mencoba membuat parents kesal. Anak-anak tidak mengamuk dengan sengaja. Mereka terjebak dalam kebiasaan buruk atau tidak memiliki keterampilan saat ini untuk mengatasi situasi tersebut. Yang kelima, abaikan perkataan orang lain yang menghakimi kondisi yang sulit ini. Hanya parents yang paling paham mengenai kondisi yang sedang terjadi, dan berdamailah dengan diri sendiri apabila parents melakukannya untuk anak-anak dan bukan untuk dipandang baik oleh orang lain. Parents perlu mewaspadai dan mulai mencari bantuan profesional bila ada beberapa kondisi tantrum pada anak dengan kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, parents sering merasa marah dan lepas kendali saat menghadapi tantrum. Kemudian parents terus menyerah. Yang ketiga, tantrum mempengaruhi hubungan antara parents dengan anak. Kemudian yang keempat, tantrum lebih sering terjadi, lebih buruk dan berlangsung lebih lama. Yang kelima, anak memiliki kecenderungan untuk melukai dirinya sendiri dan orang lain. Yang terakhir, yang keenam, anak selalu menentang, seringkali bertengkar, dan hampir tidak pernah bekerja sama dengan parents. Parents, kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari selama 3 minggu ini adalah tantrum pada anak adalah kondisi yang wajar karena mereka dalam masa pertumbuhan dan belajar mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Parents dapat mengenali penyebab tantrum, apa yang dapat dilakukan saat tantrum terjadi, dan bagaimana parents mengelola diri sendiri. Kemudian ada hal yang perlu diwaspadai bila tantrum masih terus berlanjut di usia tertentu. Satu hal yang pasti adalah Tuhan menyatakan dirinya dalam semua pergumulan parents. Ada hal yang mendatangkan kebaikan melalui semua proses yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Alkitab yang kami terima adalah perkataan Tuhan sendiri. Tolong kami rajin membaca Alkitab supaya kami semakin mengenal-Mu. Tuhan Yesus, pakailah umat Kristen di seluruh dunia untuk memberitakan Injil-Mu. Urapi mereka dengan kuasa Pentakosta ketiga. Berkati dan lindungi juga Opa Niko dan kami semua untuk terus memberitakan kebenaran-Mu. Parents and kids, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.